Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah entomologi dan fitopatologi. Nah, pada 3 pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu jamur atau cendawan atau fungi penyebab penyakit tumbuhan. Kita juga sudah membahas bakteri patogen tumbuhan. Kita juga sudah membahas virus patogen tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melakukan studi kasus. Nah, pembelajaran yang paling baik adalah mendalami setiap permasalahan yang diungkap dalam sebuah pengetahuan. Jadi kita tidak akan serta-merta paham begitu baik sebuah substansi ilmu pengetahuan kalau kita tidak merasakan betul apa sebenarnya yang dimaknai oleh ilmu pengetahuan itu. Kita tidak bisa memastikan bagaimana sebuah penyakit di lapangan kalau kita tidak pernah ke lapangan, melihatnya langsung, menyentuhnya langsung, berkomunikasi dengan petani, berbicara dengan petani, apa yang terjadi dengan tanamannya, bagaimana perilaku petani menghadapi masalah-masalah pertanian, lalu apa yang bisa dipetik dari studi kasus itu. Nah, dalam sistem pembelajaran terkini, tidak hanya dibebankan kepada dosen untuk memberikan informasi kepada Anda. Anda juga diwajibkan dan diharapkan turun langsung ke lapangan, mengerti apa yang terjadi di lapangan, lalu kemudian dapat berpikir untuk menstimulasi tindakan-tindakan atas kejadian yang Anda lihat di lapangan. Nah, hari ini kita akan belajar case method khusus untuk penyakit layu pada pisang. Penyakit layu pada pisang ini disebabkan oleh 2 mikroba patogen. Yang pertama karena bakteri, yang kedua karena jamur. Nah, penyebab penyakit layu pada pisang yang disebabkan oleh bakteri itu dikenal juga dengan istilah blood disease bacteria atau penyakit darah pada pisang atau dikenal juga banana blood disease. Nah, patogen penyebabnya dulu disebut Ralstonia solanacearum, lalu kemudian berkembang identifikasinya, oh bukan, dia bukan Ralstonia solanacearum, dia Ralstonia celebensis, lalu berkembang lagi, oh bukan, dia bukan Ralstonia, dia blood disease bacteria yang belum teridentifikasi. Nah, pada tahun 2018, Safni beserta beberapa peneliti dunia lainnya menetapkan taksonomi penyebab penyakit darah pada pisang ini dengan nama Ralstonia syzygiae subspecies celebensis berdasarkan kemutakhiran teknologi DNA yang dilakukan untuk mendeterminasi atau mengidentifikasi penyebab penyakit bakteri penyakit darah pada pisang. Nah, di negara lain, bakteri penyebab penyakit ini diberi nama penyakitnya dengan nama Moko dan Buktok. Penyebabnya berbeda. Yang kedua, penyebabnya itu disebabkan oleh Ralstonia solanacearum ras 2, sedangkan penyakit darah pada pisang di Indonesia disebabkan oleh Ralstonia syzygiae subspecies celebensis. Kenapa celebensis? Karena pertama kali ditemukan di Pulau Sulawesi penyakit ini. Ya. Nah, sedangkan gejala layu bakteri pada pisang. Ya, yang paling khas adalah daging buahnya itu busuk berlendir. Bagian tengah pseudostem atau batang semuanya itu penuh dengan bintik-bintik berlendir merah. Ini adalah massa bakteri yang memenuhi jaringan vaskular dari batang semut pisang ini.
lalu daun menjadi rontok. Ya. Nah, sedangkan layu pada pisang karena jamur biasa disebut juga penyakit Panama di luar negeri. Di Indonesia menyebutnya penyakit layu fusarium. Patogen penyebabnya disebut dengan Fusarium oxysporum. Nah, patogen ini dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama di tanah. Berarti dia bertindak sebagai soil-borne pathogen atau bakteri yang dapat menetap dan menular melalui tanah. Jamur maksud Bapak. Jamur ini kemudian dapat menembus jaringan vaskular karena dia bisa hidup di situ, lalu kemudian memanfaatkan sari-sari makanan, lalu membuat pisang ini menjadi maserasi atau rusak. Akhirnya kita bisa menjumpai gejala layu pada tanaman seperti ini. Nah, ada perbedaan khas pada daun, pada gejala awal yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur. Pada bakteri, daun yang layu itu adalah daun yang baru, yang di tengah, itu yang layu. Kenapa? Karena yang rusak itu adalah bagian tengah batang semuanya. Sedangkan pada layu jamur, atau layu fusarium, yang rusak itu adalah bagian luar pseudostemnya, bukan di tengahnya. Sehingga yang layu duluan itu adalah daun terluarnya, bukan daun mudanya yang di tengah. Nah, itu cara membedakan apakah pisang ini terserang bakteri atau jamur. Tentu saja metode ini hanya applicable pada pisang yang bergejala awal, pada gejala lanjut misalnya sudah layu semua daunnya, gejala ini sudah tidak nampak lagi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada nekrotik di sini di bagian luar pseudostem atau batang semuanya pisang. Lalu kemudian bagian luar daunnya atau daun yang tua itu berubah warna, layu, kemudian berakhir dengan kematian pisang. Nah, apa case method kita atau studi kasus kita? Nah, kita harus ngerti dulu apa itu studi kasus. Studi kasus dilakukan ketika kita sudah paham benar apa materi, konsep dari sebuah substansi yang ingin kita pelajari kasusnya di lapangan. Lalu kita membuat penyajian kasus. Penyajian kasus itu artinya kita menemukan kondisi faktual di lapangan, lalu kemudian kita telusuri secara lebih mendalam. Nah, poin 1 dan 2 ini sudah kita lalui pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin memecahkan kasus yang ada ini. Nah, bagaimana cara pemecahan kasus? Yang pertama adalah dengan pencarian data, informasi, teori, bahan, alat, atau sumber-sumber lainnya. Yang kedua, pengajuan gagasan, apa yang ingin diteliti, apa yang ingin dicari tahu. Yang ketiga adalah diskusi, bagaimana kita memahami konsep ini, substansi ini, hanya dengan pemahaman pribadi. Tentu saja itu tidak bisa. Olehnya kita harus bertanya ke petani, bertanya ke ilmuwan, membaca referensi, mencari tahu di website, lalu memvalidasi apakah betul data-data itu valid. Nah, baru kita rumuskan apa solusinya, baru kita tulis langkah-langkah hasil pekerjaannya. Nah, setelah Anda menemukan semua itu, kita akan presentasi hasil pekerjaan Anda, lalu didiskusikan di kelas. Ini tidak diskusinya berbentuk kelompok, tetapi penugasannya bersifat individu, lalu kita melakukan penilaian bersama atas kasus yang diteliti oleh setiap individu mahasiswa. Ini adalah case method. Nah, tugas case method kita yaitu, atau studi kasus kita adalah mencari tahu gejala layu pisang yang ada di Kabupaten Sigi atau dimanapun Anda berada saat ini. Anda datang ke petani, turun ke lapangan, wawancarai petani. Apakah petani tahu nama penyakit dan patogen penyebabnya? Bagaimana penyebaran penyakitnya di lapangan? Berapa persen tingkat kerusakan dalam satu kebun?
Itu gampang sekali, misalnya 1 hektar ada 50 tanaman yang rusak kena penyakit 20, jumlah tanaman total 50, berarti 20 per 30 dikali 100%, itu hasil tingkat kerusakan. Lalu apa gagasan Anda tentang masalah itu? Nah, itu dibuat menjadi satu laporan, waktu mengerjakannya 2 minggu, mulai dari turun lapangan sampai membuat tugasnya. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan di tautan LMS atau classroom yang kita miliki. Lalu pada hari yang sama juga, batas akhir pengumpulan laporan itu kita akan presentasi individu untuk melihat apa fenomena yang Anda temui di lapangan, lalu apa solusi Anda. Ya, saya kira ini sangat jelas sebagai studi kasus kita untuk mata kuliah ini kita jadikan sebagai studi kasus pertama. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, kita bisa berinteraksi dan saling bertanya, atau saya bisa menjawab melalui LMS dan atau classroom yang kita miliki. Mulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan, itu adalah proses Anda mencari tahu dan menelusuri studi kasus yang saya sampaikan pada hari ini. Ingat, tugasnya bersifat individual. Itu saja pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya silahkan Anda untuk bertanya pada kolom interaksi di LMS kita atau di classroom yang ada. Sekian dari saya. Salam sehat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.